Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Riki Aulia Mania Saputri dengan NIM 244110402039. Saya berasal dari program studi pendidikan agama Islam semester 2 dan berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pengguran. Dengan rasa hormat, saya mempersembahkan video ini sebagai tugas akhir mata kuliah usul fikih. Ilmu yang tidak hanya menjelaskan apa hukumnya, tapi juga mengapa dan bagaimana hukumnya itu bisa lahir. Semoga video ini membawa manfaat bagi saya pribadi dan bagi teman-teman yang menyaksikan. Selamat menyimak. Pernah nggak kamu dengar orang bilang ini haram, itu bid'ah, ini syubhat, ini sunnah, mu'akkad, tapi pas ditanya dalilnya apa, penjelasannya bagaimana, belum juga jawabnya. Atau misalnya kenapa sih zakat fitrah kadang pakai uang, kadang pakai beras. Kok ada ulama yang bilang vaksin itu wajib, kenapa orang nikah online itu bisa sah. Nah, semua itu bisa dijawab kalau kita ngerti satu ilmu yang penting banget dalam Islam, yaitu usul fiqh. Ilmu ini bukan cuma buat ustadz atau hakim syariah, tapi buat kamu, aku, atau siapapun yang mau ngerti kenapa dan bagaimana hukum Islam itu ditentukan. Secara bahasa, kata usul fiqh terdiri dari dua, yaitu usul dan fiqh. Kata usul dalam bahasa Arab berarti yaitu dasar atau pondasi, sedangkan kata fikih berarti pemahaman atau pengetahuan. Jadi bahasa usul fikih dapat diartikan sebagai dasar-dasar pemahaman atau pondasi pengetahuan. Secara istilah, ilmu yang membahas tentang dasar-dasar dan metode-metode sejarah perkembangan usul fikih. Selanjutnya kita akan membahas sejarah perkembangan usul fikih, perjalanan panjang yang terbagi dalam 6 periode. Yang pertama ada periode Rasulullah SAW dari 570 sampai 632 Masehi. Pada masa Rasulullah, usul fiqh belum berdiri sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Namun Rasulullah SAW meletakkan fondasi wahyu diturunkan secara langsung melalui Al-Quran, dan Nabi menjelaskan serta mencontohkan lewat sunnah. Disinilah dasar hukum Islam diletakkan. Yang kedua yaitu ada periode sahabat, yaitu dari tahun 632 sampai 661 Masehi. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali mulai menghadapi masalah baru. Mereka melakukan ijtihad dan istinbat hukum berdasarkan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Di masa inilah usul fiqh mulai berkembang bagaimana ilmu walau belum sistematis. Yang ketiga yaitu ada periode tabi'in dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Usul fiqh makin berkembang di masa tabi'in. Tokoh penting seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mulai menyusun metode beristinbat hukum, meski belum dalam bentuk buku ilmu usul fiqh mulai murni. Nah, metode mereka kemudian jadi rujukan utama dalam mazhab-mazhab fikih. Yang keempat yaitu ada periode Imam Mujtahid. Nah, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Inilah masa keemasan usul fikih. Para imam mujtahid seperti Imam Syafi'i menulis kitab Al-Risalah yang dianggap sebagai kitab usul fikih pertama. Di masa ini metode penggalian hukum mulai sistematis dan terklarifikasi. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan lainnya
Ini juga berkontribusi besar. Yang kelima yaitu ada periode klasik dari tahun 1258 sampai 1500 Masehi. Setelah masa keemasan usul fikih tetap berkembang. Para ulama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Jauziyah menulis banyak karya penting yang membahas metode istinbat secara kritis dan tajam. Namun mulai terlihat adanya pengulangan tanpa inovasi. Yang keenam yaitu ada periode modern dari tahun 1500 sampai sekarang. Ini usul fikih terus berkembang agar bisa menjawab tantangan zaman. Para ulama kontemporer mulai mengkaji ulang usul fikih agar lebih relevan dalam menghadapi isu modern seperti ekonomi syariah, bioetika, HAM, bahkan ekologi. Beberapa institut juga mengintegrasi usul fikih dengan filsafat hukum dan sosiologi. Selanjutnya kita akan membahas sumber-sumber pengambilan hukum Islam. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang paling utama. Semua hukum yang berlaku dalam syariat Islam bersumber dari wahyu Allah dalam Al-Quran. Hukum-hukum dalam Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu ada hukum-hukum yang bersifat langsung, misalnya kayak perintah sholat, larangan mencuri, atau hukum waris. Hukum-hukum yang bersifat umum yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari hadis atau ijtihad. Yang kedua yaitu ada hadis atau sunnah Nabi. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang menjadi penjelas dan pelengkap Al-Quran. Jika Al-Quran bersifat global, maka hadis menjelaskan secara lebih rinci. Misalnya Al-Quran memerintahkan sholat, tapi cara sholat dijelaskan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya. Nah, hadis juga menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu ada ijma atau konsensus ulama. Ijma adalah kesepakatan para ulama atau suatu hukum yang setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ijma juga digunakan ketika tidak ditemukan dalil yang langsung dari Al-Quran maupun hadis, tetapi ada kebutuhan hukum dalam masyarakat. Contoh, pembukuan Al-Quran di masa Abu Bakar adalah menjadi hasil ijma sahabat karena tidak dilakukan di masa Nabi. Yang keempat yaitu ada qiyas atau analogi hukum. Qiyas adalah upaya menyamakan hukum suatu perkara baru yang belum ada hukumnya secara langsung dengan perkara lama yang sudah dijelaskan hukumnya karena ada kesamaan sebab atau ilat. Contoh, minuman keras homer hukumnya haram karena memabukkan, maka narkoba juga dihukumi haram karena memiliki sebab yang sama, yaitu merusak akal. Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas marsaha musalah. Pernah nggak kepikiran kenapa Islam membolehkan hal-hal yang nggak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis secara langsung tapi ternyata sangat berguna? Misalnya rambu lalu lintas, nggak ada ayat yang bilang berhentilah kalau lampu merah, tapi kita semua tahu melanggar lampu merah bisa mencelakai orang lain. Nah, itu merupakan maslahah mursalah. Jadi, maslahah mursalah yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakan, dan juga tidak ada dalil atau nas yang memperkuat atau mendukung satu atau menolaknya. Maslahah mursalah digunakan jika tidak ada nas yang mendukung atau melarang secara tegas dan tujuannya membawa kebaikan umum. Contoh, sistem rambu lalu lintas, nggak ada dalil dalam Al-Quran soal lampu merah, tapi ini menjaga nyawa dan nyawa harus dijaga dalam Islam.
Yang selanjutnya yaitu ada maqasid al-syariah. Pernah nggak kamu bertanya, kenapa Islam punya banyak aturan, kenapa kita harus sholat, kenapa riba dilarang, kenapa zina haram? Jawabannya bisa ditemukan lewat satu kunci penting, yaitu maqasid al-syariah. Maqasid artinya tujuan. Jadi semua hukum ya dalam Islam itu bukan asal ada, tetapi punya tujuan besar yang dibaliknya. Maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, menghindarkan kerusakan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh usul fikih yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada buka puasa ikut azan dari aplikasi. Kadang aplikasi di HP bisa lebih cepat 3-5 menit dari waktu yang sebenarnya. Kalau kita nggak paham usul fikih, mungkin langsung panik dan anggap puasanya batal. Tapi usul fikih mengajarkan kaidah kesalahan yang tidak disengaja dan sengaja tidak membatalkan ibadah. Jadi kalau buka puasa karena informasi yang keliru tapi dipercaya, puasanya tetap sah. Contoh penerapan kaidah fiqhiyah al-hatta wa nisyan wal ikra ma'fun anhu. Dua yaitu ada bayar zakat fitrah pakai uang atau beras. Di satu daerah orang bayar zakat fitrah pakai beras, di tempat lain pakai uang. Tanpa usul fiqh orang bisa menyalahkan, tapi dengan usul fikih kita tahu ada perbedaan ijtihad di antara ulama, dan kebiasaan masyarakat juga berpengaruh. Contoh penggunaan ijtihad dan kias. Yang ketiga yaitu ada vaksin atau donor darah. Nggak ada ayat atau hadis yang bilang vaksin itu wajib atau donor darah itu sunnah, tapi usul fiqh mengajarkan prinsip maslahah mursalah dan maqasid al-syariah. Menjaga jiwa adalah tujuan utama dalam hukum Islam. Vaksin dan donor darah boleh, bahkan dianjurkan karena bisa menyelamatkan nyawa. Yang keempat yaitu ada bolehkah sholat pakai masker atau sarung tangan. Di masa pandemi banyak orang yang pakai masker, pakai sarung tangan saat sholat. Tanpa usul fiqh orang mungkin langsung menganggap itu tidak sah. Tapi dengan pemahaman usul fiqh kita tahu bahwa menutup wajah atau tangan tidak membatalkan sholat selama tidak ada larangan yang jelas dan ada kebutuhan. Contoh penerapan hukum darurat dan ihtisan. Nah, kelima yaitu ada nikah online saat pandemi. Dulu harus hadir langsung ke akad nikah, tapi saat pandemi muncul praktik akad nikah online. Nah, ada yang bilang tidak sah, tapi dengan usul fiqh kita tahu selama ada syarat dan rukun nikah terpenuhi, wali, saksi, ijab kabul, maka sah. Nah, contoh penerapan dari kias terhadap metode akad. Nah, keenam yaitu ada memakai teknologi baru untuk ibadah. Contoh jadwal sholat otomatis, kompas digital, arah kiblat, atau memakai aplikasi di Al-Quran di HP. Tanpa usul fiqh kita mungkin ragu sah nggak sih? Tapi usul fiqh memberi kita alat untuk mengkaji sesuatu yang baru dengan metode analogi, yaitu kias dan ihtisan. Jadi alat modern yang modern sah digunakan selama tidak melanggar prinsip ibadah. Ketujuh yaitu ada menggunakan bank syariah atau e-wallet
ibarat syariah. Nah, belum ada di zaman Nabi, tapi usul fiqh kita tahu bahwa selama akadnya sesuai, tidak ada riba dan transparan, maka boleh. Usul fiqh membantu menilai mana transaksi yang halal, mana yang syubhat, mana yang haram. Ke-8 yaitu ada penetapan kalender Hijriah dan tanggal jadwal Ramadan. Penentuan awal Ramadan kadang berbeda, ada yang pakai ruqyah, ada yang pakai hisab. Dengan usul fikih kita tahu keduanya ada dalil dan dasar ijtihadnya, sehingga kita tidak saling menyalahkan, menunjukkan pentingnya toleransi berbasis ilmu. Demikian video pembahasan singkat saya mengenai usul fikih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat, menambah wawasan, dan menjadi pengingat bahwa di balik setiap hukum Islam ada ilmu yang mendalam dan penuh hikmah. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.